Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang, Saudara. Seluruh jemaah haji Indonesia gelombang kedua dipastikan mendapatkan tasreh atau izin masuk ke Raudhoh. Petugas haji daerah kerja Madinah berhasil mendapatkan 110.000 tasreh masuk Raudhoh, sehingga seluruh jemaah Indonesia gelombang kedua dipastikan dapat berziarah dan beribadah di Raudhoh. Bahkan sebagian jemaah tercatat dapat masuk ke Raudhoh lebih dari 3 kali melalui tasreh yang disediakan petugas maupun melalui aplikasi Nusuk. Jemaah yang akan masuk ke Raudhoh diimbau tetap berkoordinasi dengan ketua kloter dan pembimbing ibadah. Telah mendapatkan 110.980 tasreh Raudhoh untuk jamaah haji gelombang kedua. Ini artinya jumlah tasreh Raudhoh yang kita peroleh melebihi dari jumlah jamaah haji Indonesia, dan ini menunjukkan semua jamaah haji gelombang kedua bisa masuk Raudhoh. Bahkan juga ada di antara mereka masuk Raudhoh lebih dari 3 kali, baik dengan menggunakan tasreh Raudhoh dari Dakar Madinah ataupun dengan menggunakan aplikasi Nusuk Masar. Di tengah padatnya jemaah dari berbagai negara, di Madinah, jemaah haji Indonesia menunjukkan ketertiban dan kedisiplinan saat antre menuju Raudhoh. Sikap tertib dan akhlak mulia ini menjadi wujud nyata dalam menjaga kenyamanan bersama bagi seluruh jemaah yang beribadah di Masjid Nabawi. Tinggal beberapa hari lagi seluruh jemaah haji Indonesia sudah akan kembali ke tanah air. Seperti apa progres pemulangan jemaah, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Jihan, di pekan terakhir jemaah haji di Madinah, apa saja yang jadi kegiatan mereka di sana dan bagaimana proses pemulangan jemaah dari sana nanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan dan juga saudara, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi menjelang siang waktu Arab Saudi. Ihsan dan juga saudara, di pekan terakhir keberadaan jemaah haji Indonesia di Madinah, kegiatan yang dijalani jemaah diantaranya adalah beribadah dan juga berziarah ke sejumlah tempat bersejarah yang ada di Madinah. Salah satu tujuan utama jemaah di Madinah ini adalah berziarah ke makam Rasul atau Raudhoh di kawasan Masjid Nabawi. Jemaah secara bergantian masuk ke Raudhoh berbarengan dengan kloternya masing-masing dengan cara dikoordinir oleh ketua kloter atau ketua rombongan jemaahnya masing-masing. Terkait dengan cara masuk ke Raudhoh ini dilakukan jemaah dengan 2 cara ya, Ihsan dan juga saudara, yakni menggunakan tasreh yang diberikan pemerintah Arab Saudi melalui petugas haji layanan bimbingan ibadah di Dakar Madinah maupun melalui aplikasi Nusuk, di mana berdasarkan informasi dari Kepala Daerah Madinah 2026, Khalilur Rahman, sejauh ini total ada 110.000 tasreh atau izin masuk Raudhoh yang berhasil didapat untuk jemaah haji Indonesia di gelombang kedua ini. Dengan jumlah tasreh tersebut dipastikan seluruh jemaah haji di gelombang 2 dapat akses untuk masuk ke Raudhoh. Dan selain ke Raudhoh, aktivitas yang dilakukan jemaah haji di Madinah sambil menunggu jadwal kepulangan mereka ke tanah air adalah melaksanakan city tour ke sejumlah masjid bersejarah di Madinah, seperti ada Masjid Al-Ghamamah, lalu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, lalu juga ada Masjid Ali yang memang berada di sekitar Masjid Nabawi, dan juga memang 3 masjid tersebut adalah salah satu tujuan utama dari jemaah haji Indonesia untuk melakukan sholat 5 waktu ya, selain memang tujuan utamanya adalah Masjid Nabawi, masjid yang ada di belakang saya ini. Selain itu yang juga menjadi perhatian dan menjadi tujuan dari jemaah haji Indonesia selama berada di Madinah yaitu mengunjungi Masjid Kuba yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Masjid Nabawi. Jemaah ini datang ke Masjid Kuba untuk mengejar pahala setara umroh. Dengan mendatangi Masjid Kuba ini, mereka melaksanakan sholat sunnah yang memang diyakini akan mendapatkan pahala setara dengan umroh. Seperti itu Ihsan dan juga saudara. Sementara untuk kegiatan lainnya selama di Madinah, jemaah juga mengunjungi destinasi seperti Jabal Uhud dan juga kebun kurma yang menjadi tujuan favorit jemaah untuk melakukan city tour saat berada di Madinah. Dan Ihsan dan juga saudara, hari ini merupakan hari Jumat
terakhir bagi jemaah haji Indonesia melaksanakan sholat Jumat di Madinah sebelum nanti seluruh jemaah haji Indonesia gelombang kedua akan pulang ke tanah air. Dan mengingat memang cuaca di sini cukup panas gitu ya, di Madinah suhunya ini kalau siang sampai sore hari suhunya mencapai 44 derajat Celcius. Jadi jemaah pun diimbau untuk terus memperhatikan kondisi kesehatan mereka saat hendak beraktivitas di luar ruangan selama di Madinah. Tujuannya ini demi memastikan kondisi badan tetap fit jelang kepulangan ke tanah air. Dan ini saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 10. Jadi jemaah haji Indonesia juga sudah mulai berdatangan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat di sini. Mereka pun antusias terus mendatangi Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat terakhir mereka berada di Madinah sebelum nanti mereka pulang ke tanah air. Sementara itu, Ihsan dan juga saudara, fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua ini sudah memasuki tahap akhir ya. Jadi 4 hari jelang jadwal kepulangan terakhir, saat ini total sudah ada lebih dari 175.000 jemaah telah kembali atau pulang ke tanah air dari 453 kloter. Jadi presentasi kepulangan jemaah haji Indonesia menuju ke tanah air ini sudah mencapai sejauh ini lebih dari 85%. Dan fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua ini akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Jadi 30 Juni adalah hari terakhir kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci ke tanah air. Sementara itu ada pula skenario atau program tanazul bagi jemaah yang sakit. Dan ini dilakukannya program tanazul ini oleh atau melalui klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di Madinah untuk bisa memastikan jemaah yang pulang ke tanah air ini layak terbang dan juga bisa sehat sampai ke tanah air. Ihsan, sekian yang bisa saya laporkan dari Madinah, kembali ke studio. Ya, terima kasih Jian melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas dan beribadah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.